Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui rekaman kita di rumah masing-masing. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah Tuhan. Baiklah ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mulai untuk ibadah kita kaum wanita. Kita akan masuk dalam saat teduh, kita persiapkan hati kita, biar Tuhan Yesus memimpin ibadah kita. Adapun pertolongan kita daripada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Kita angkat suara kita agungkan namanya. Mari ibu-ibu yang kasih, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah kepadamu, walaupun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar namamu saja dimuliakan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, meskipun dalam kondisi yang kurang mengenakan, masih dalam masa COVID, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap melindungi kami.
khususnya ibu-ibu, Tuhan lindungi, Tuhan tolong, dan juga Tuhan sertai dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka, baik itu untuk anak, cucu, mantu, dan semua keluarga, anggota keluarga Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Kami berdoa Tuhan biarlah juga memberkati untuk Bapak Pendeta Randy akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman Tuhan ini sampaikan kiranya menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkannya. Dengar doa kami Bapak, berkati juga setiap kami yang melayani pada saat ini, baik untuk Ibu Lis, juga Rudi, juga Dodi, juga hamba-Mu dan para ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan berkati Ibu Pendeta Moili juga sebagai pembina dalam kaum wanita, juga Ibu Nelly yang melayani sebagai ketua komisi wanita. Tuhan juga menyertai menolong, dan juga mungkin ibu-ibu lain yang mengurus dalam kepengurusan juga Tuhan berikan hikmat untuk bisa terus semangat untuk melayani Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan ibu-ibu. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes 3. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Kemudian nanti dilanjutkan di ayat 13 sampai 16. Yohanes 3 yaitu dengan judul percakapan dengan Nikodemus, karena firman Tuhan hari ini bertemakan terlambat untuk terlambat untuk berubah. Kita akan baca dari Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke dalam persembahan kasih atau kolekte sebagai ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi, maka saatnya kita akan memberi kembali kepada Tuhan dengan sukacita. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan kolekte, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Lilianti dengan nomor rekening 0940687934 atas nama Pang Chong Miao, suami dari Ibu Lilianti. Kita akan menyanyikan pujian Berkat Tuhan Mari Hitunglah sambil kita memberi persembahan kepada Tuhan.
keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, sekali lagi kami menghadap padamu, kami bersyukur bahwa Tuhan mengajar kami bisa mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, yang sudah memberi, dan juga Tuhan kiranya memakai setiap persembahan yang sudah ada. Tuhan berikan hikmat kepada pengurus khususnya yang mengelola daripada keuangan ini. Kiranya bisa dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya di kaum wanita dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan warta untuk sepekan ini. Yang pertama, selama bulan Januari dan Februari 2022, kebaktian tatap muka tidak diadakan secara rutin setiap Kamis, tetapi hanya pada acara-acara khusus saja. Mengingat kondisi saat ini virus COVID masih meningkat ya Pak Ibu-ibu. Nah yang kedua, pada bulan Maret 2022 kita akan mencoba dengan media Zoom. Bagi ibu-ibu yang belum paham memakai Zoom, harap menghubungi Ibu Pendeta Kue Moili atau Ibu Lis. Terima kasih untuk demikian warta yang saya sampaikan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Redi dengan tema seperti yang sudah saya katakan, terlambat untuk berubah. Kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Biar Tuhan bentuk kita menjadi alat Tuhan yang heran, untuk kemuliaan bagi namanya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti
lagi kita angkat pujian ini, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu, Engkau penjunan. Engkau penjunan, ku tanah liat. Betul jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Saya persilakan Bapak Pendeta Randy untuk menyampaikan firman-Nya. Shalom ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diberi kesempatan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini, di tengah-tengah pergumulan kami, khususnya ibu-ibu kami, Tuhan tetap menopang, memelihara, memimpin iman kami. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, supaya tidak ada di antara kami yang kehilangan berkat lagi lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, terlambat untuk berubah. Ada tanda tanya di sana, terlambat untuk berubah. Teksnya diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 16. Tadi sudah dibacakan, saya tidak akan mengulangi. Ibu yang Tuhan kasihi, dalam hidup kita ada berbagai macam tipe orang. Saya pernah berjumpa dengan orang yang masih muda, tapi pemikirannya sudah sangat dewasa. Usianya masih muda, tapi cara dia berpikir, cara dia bersikap sudah sangat dewasa. Namun sebaliknya, saya juga berjumpa dengan orang yang sudah secara usia sudah cukup lanjut, sudah tua, umurnya sudah cukup, namun pemikirannya masih seperti anak-anak. Seringkali umur dan badan kita yang bertambah terus tidak sebanding dengan kedewasaan cara berpikir, cara bersikap, cara berkata-kata. Termasuk juga di dalam hal kerohanian. Ada orang yang sudah begitu lama dibaptis, menjadi anggota gereja, rajin pergi ke gereja, ikut ini, ikut kegiatan sana, tapi sayang tidak ada perubahan yang berarti di dalam kehidupannya. Kerohaniannya terus-menerus seperti bayi yang tidak mengalami pertumbuhan. Namun ada orang juga sebaliknya yang belum lama bertobat. Mungkin dia baru mengenal Tuhan, diajak ke gereja, lalu dia disentuh hatinya oleh Roh Kudus. Dia mengalami pertobatan yang sejati. Dia dibaptis, menjadi anggota gereja, dan imannya terus-menerus bertumbuh, mengalami kebaikan Tuhan, dan dia menjadi saksi dan terang Tuhan. Begitu banyak hal bisa terjadi di sekeliling ibu-ibu dan di sekeliling saya.
Hari ini ketika kita membuka teks dari Yohanes pasal 3, kita diingatkan oleh seorang pengajar Israel yang bernama Nikodemus. Nikodemus bukan orang sembarangan. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia bertanya, menjawab apa yang Tuhan Yesus tanyakan dengan satu pertanyaan ayat yang keempat. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tuhan Yesus bicara kelahiran secara rohani, tetapi Nikodemus berpikir kelahiran secara jasmani. Jadi tidak ketemu topik pembicaraan Tuhan Yesus dengan apa yang dipahami oleh Nikodemus. Hari ini terkait tema yang kita mau renungkan, terlambat untuk berubah. Kita akan merenungkan, ibu-ibu yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang kita akan renungkan, khususnya kita sebagai orang Kristen. Berapapun usia saya, berapapun usia ibu-ibu, berapapun usia orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, 3 hal ini harusnya menjadi perenungan kita secara pribadi. Yang pertama, kita akan merenungkan masalah posisi kita dan aktivitas kita sebagai orang Kristen. Lalu yang kedua, kita akan merenungkan soal pengagungan kita, pujian kita, pengetahuan kita tentang siapakah Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan merenungkan hasil usaha kita, karya kita sebagai manusia. Apakah itu bisa mengubah hidup kita? Mari kita mulai dengan yang pertama, ibu-ibu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan di dalam Yohanes pasal 3, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kita tahu Nikodemus dikatakan dalam Yohanes 3, dia bukan orang sembarangan. Dia bukan rakyat sembarangan. Dikatakan di ayat 1, dia Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi. Di dalam pendidikan orang Yahudi dikatakan bahwa anak-anak orang Yahudi di dalam memahami, berjalan, percaya kepada Allah, maka di usia 5 tahun seorang anak Israel, orang Yahudi, sudah diajar oleh orang tuanya bagaimana membaca, bagaimana menulis dan menghafal yang namanya hukum Taurat. Lalu di dalam kelanjutannya ketika dia sudah mulai anak ini masuk usia remaja, mulai masuk usia remaja di usia 10 tahun, mulai meninggalkan masa anak-anak, maka seorang Yahudi dia harus diajar bagaimana memahami makna, arti daripada Taurat. Jadi bukan hanya membaca, menulis dan menghafal. Sekarang orang tua mengajarkan apa artinya hukum Taurat ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, apa yang dituliskan oleh Musa, juga tafsiran-tafsiran yang diberikan secara lisan oleh guru-guru pengajar orang Yahudi. Lalu ketika seorang sampai usia 12 tahun sampai 13 tahun di usia remaja, maka orang-orang Yahudi mengajarkan anak-anaknya melaksanakan yang namanya Taurat. Bagaimana kamu bukan hanya baca, tulis, hafal, paham, tapi sekarang kamu harus praktek memahami Taurat. Ini semua menjadi sebuah pendidikan yang diajarkan bagi orang-orang Israel. Namun Nikodemus berbeda, ibu-ibu. Dia bukan hanya seorang yang dari umur 5 tahun, 10, 12, 13 tahun diajar. Tapi Nikodemus sebagai seorang pengajar, dia melanjutkan. Maka seorang yang sudah selesai di usia 13 tahun, dia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam satu studi yang teratur, seperti sekarang orang masuk seminari, masuk sekolah Alkitab, duduk ribuan jam untuk mendengarkan seorang dosen teologi. Maka Nikodemus dia melanjutkan ketika dia selesai usia 13 tahun. Dia belajar secara teratur, studi secara teratur, bagaimana memahami hukum Taurat. Sehingga di usianya
dia usia 40, di usia 40, maka seorang yang belajar hukum Taurat, dia boleh setelah usia 40 tahun, setelah melewati masa sekarang kita sebut sebagai masa magang, praktek, dididik oleh rabi, guru-guru orang Yahudi, untuk diajar bagaimana kamu menafsirkan bagian-bagian daripada hukum Taurat. Kalau sudah umur 40 tahun, maka orang itu boleh dianggap sebagai ahli Taurat. Nikodemus, dia seorang ahli Taurat dari golongan Farisi, karena ada dari golongan yang lain yang disebut Saduki. Cuma ini si Nikodemus, dia seorang Farisi yang begitu ketat, dia begitu tahu apa isi Taurat, banyak memahami dan membaca dan menghafal dan juga mempraktekkan. Dan seorang ahli Taurat seperti Nikodemus, dia sangat dihormati. Kalau duduk di dalam satu pertemuan, dia diberikan kursi terhormat, memakai jubah panjang berumbai, dan dia bisa memberikan tafsiran secara lisan terhadap hukum-hukum Taurat Musa. Sehingga pada waktu itu jabatan seorang ahli Taurat seperti Nikodemus begitu dihormati, sehingga orang-orang pemuda-pemuda dari belahan dunia kalau mau belajar tentang hukum-hukum Taurat dari agama Yahudi pada waktu itu, datang ke Yerusalem belajar dengan orang-orang seperti Nikodemus. Sekali lagi saya mau sampaikan di bagian ini, Nikodemus bukan orang sembarangan. Dia orang yang educated, orang yang terdidik, orang yang pandai. Dan jumlahnya pada waktu itu juga tidak terlalu banyak. Saya mencatat sekitar 6.000 orang pada waktu itu. Nikodemus, dia tidak lagi muda, usianya di atas 40 tahun, dia sudah begitu banyak membaca, dia sudah begitu banyak belajar, dia sudah banyak menafsirkan secara lisan, dan sekarang kalau kita baca, dia berjumpa, mencari tahu tentang siapa Yesus. Dia adalah murid yang diam-diam mengikut Yesus, walaupun dia orang Farisi, tapi hatinya begitu tergerak. Dia ingin tahu lebih banyak siapakah Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Namun di dalam bagian pertama ini kita melihat Nikodemus, sekalipun dia punya posisi, aktivitas keagamaannya begitu tinggi, dia bukan orang yang kalau zaman sekarang sekedar hanya ke gereja. Dia benar-benar melakukan apa yang diajarkan oleh Taurat. Namun sangat mengagetkan, ternyata Nikodemus dikatakan belum lahir baru. Sehingga apa yang melekat dalam diri Nikodemus sebagai seorang pengajar Israel, tidak serta-merta dia menjadi orang Kristen yang sejati. Bukankah saat ini juga begitu banyak ibu-ibu, orang yang dari kecil sudah sekolah Kristen, sampai SMA lulus dia di dalam sekolah Kristen, tapi setelah lulus juga dia tidak mengerti apa-apa. Bahkan dia tidak lagi beriman kepada Kristus. Kekristenan sekali lagi bukan sekedar urusan hanya KTP kita Kristen, bukan karena aku punya aktivitas setiap hari Minggu, karena saya orang Kristen, karena ibu-ibu orang Kristen maka kita pergi ke gereja. Kalau hari Kamis di tempat ini ada persekutuan, saya pergi ke persekutuan kaum wanita karena saya orang Kristen. Itu tidak salah, tapi bukan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Karena seringkali orang dengan jabatan, dengan posisi tertentu, karena dia merasa dirinya orang Kristen, lalu dia bebas melakukan apapun. Dia tidak pusing apapun lagi, karena dia merasa saya sudah jadi orang Kristen. Padahal ketika kita membaca Yohanes pasal 3, perihal perubahan hidup seseorang, bukan karena identitasnya sebagai orang Kristen, tapi apakah orang itu, kita akan melanjutkan di bagian kedua, memiliki pemahaman tentang pengalaman dia, bukan hanya pengetahuannya, tapi juga pengalaman untuk
menerima yang namanya kelahiran baru. Di bagian pertama kita diingatkan sekali lagi, jangan sampai kita ibu-ibu hanya menjadi orang Kristen. Saya cukup terkejut ketika membaca tulisan John Piper dengan satu buku Finally Alive. Dia mencatat tentang apa yang dia tuliskan di dalam bukunya itu. Ada begitu banyak jutaan orang Kristen yang sepertinya sudah jadi Kristen dan begitu yakin akan keselamatannya, namun ternyata orang itu belum diselamatkan. Mengapa demikian? John Piper mengatakan karena tidak mengalami kelahiran baru, persis seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Bagian ini begitu penting. Kenapa? Karena di bagian nanti kalau ibu-ibu membaca surat daripada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Rasul yang sama juga mengingatkan, ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sejati, maka bukan hanya identitas kita menjadi Kristen, tapi nanti orang akan melihat apakah ibu-ibu, apakah saya benar-benar anak Tuhan, anak Allah, atau anak iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai ke 10 disingkat seperti ini. Saya singkatkan kepada ibu-ibu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Maka orang-orang pada waktu itu ketika melihat orang-orang Kristen lalu perbuatannya tidak berubah, hidupnya tidak berubah, cara bicaranya tidak berubah, kata-katanya tidak berubah, kehidupannya tidak berubah, lalu ada orang yang mengajarkan enggak apa-apa. Kalau kamu selama punya pengetahuan, kamu hidupnya tidak berubah, tidak berbuat kebenaran, tidak apa-apa. Itu yang terjadi. Sehingga Rasul Yohanes mengatakan hati-hati terhadap ajaran sesat yang mengajarkan bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, pemahaman pengenalan kita kepada Tuhan tidak harus tampak di dalam perubahan hidup. Itu ajaran sesat. Rasul Yohanes berurusan dengan pengajar sesat yang mengatakan identitas kita menjadi orang Kristen sudah cukup. Yohanes katakan tidak. Ketika ibu-ibu, ketika saya katakan saya orang Kristen Pak, saya orang lahir baru, maka kelahiran baru orang Kristen yang sejati akan tampak di dalam perubahan hidupnya. Sekarang kita masuk ke 2022 di tahun baru ini. Coba ibu-ibu sebentar berhenti sejenak, merenungkan apakah hidup ibu-ibu, apakah hidup saya, apakah hidup kita berubah dibandingkan tahun 2021? Apakah dibandingkan tahun 2020, 2021 perjalanan iman kita, kehidupan kita nampak? Apakah anak-anak, cucu, menantu kita bisa melihat kita bahwa kita, ibu-ibu berubah? Anak-anak bisa berkata mami berubah, cucu berkata oma berubah, ataukah kita hanya bangga aku sudah jadi orang Kristen? Inilah yang digumuli oleh begitu banyak orang yang menjadi Kristen tapi tidak pernah mengalami kelahiran baru. Bagian pertama kita diingatkan jangan hanya bangga dengan identitas saya, KTP saya Kristen, jangan. Tapi kita mau lebih lanjut ibu-ibu. Apakah kekristenan kita sudah menunjukkan satu perubahan, perbuatan-perbuatan yang didasarkan kepada kebenaran yang kita sudah pahami. Ibu-ibu boleh rajin berdoa, boleh rajin baca Alkitab saat teduh. Tapi apakah hidup kita berubah? Itu yang jadi persoalan penting. Karena pemahaman kita, identitas kita tidak bisa dilepaskan dengan perubahan hidup. Percuma kita membaca Alkitab, percuma kita berdoa, percuma kita ke gereja kalau hidup kita tidak berubah. Yang kedua, pujian dan pengetahuan kita pun kepada Allah juga tidak menunjukkan bahwa kita sudah dilahirbarukan menjadi orang Kristen yang sejati. Perhatikan ayat kedua. Rabi, ayat kedua. Kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah.
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda atau mujizat yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus begitu terkesima, begitu bangga, begitu takjub dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan dia berkata bahwa ini pasti datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menyertai Yesus Kristus, tidak mungkin bisa melakukan mujizat seperti itu. Bukankah saat ini juga banyak orang ketika lihat ada mujizat, lihat orang sakit disembuhkan, lihat ada banyak hal-hal yang terjadi, mungkin dia bangkrut, terus dia maju lagi, dia hebat, dia berhasil, dia sukses, lalu dengan gampang dan begitu memuji Tuhan atas apa yang terjadi. Sebetulnya tidak salah kita memuji kebaikan Tuhan, mujizat yang terjadi dalam diri seseorang. Namun sekali lagi itu tidak cukup. Tidak cukup puji-pujian pengetahuan kita akan karya Tuhan di dalam kehidupan orang-orang tertentu. Itu sebabnya di Yakobus pasal 2 ayat 19, Yakobus ingatkan baik-baik. Coba dengarkan kalimat daripada Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi kata Yakobus pasal 2 ayat 19, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Pernahkah kita percaya kepada Tuhan dengan gemetar, menunjukkan rasa takut kepada Tuhan? Bukankah banyak orang datang terlambat ke gereja tidak ada rasa takut? Dia tidak merasa Tuhan hadir, enggak ada kegentaran, datang terlambat, datang di dalam ibadat tetap main handphone, buka ini, buka sana. Dia tidak tahu bahwa Allah hadir, enggak ada kegentaran. Berarti ada orang-orang Kristen yang kalah sama setan. Dikatakan di Yakobus pasal 2, setan juga percaya. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, "Pak, saya percaya," tidak menunjukkan dia orang Kristen yang sejati. Tidak menunjukkan orang itu adalah orang yang sudah dilahirbarukan. Nikodemus takjub. Tetapi Yakobus katakan dalam suratnya, setan lebih dari takjub, setan pun percaya, bahkan ia gemetar. Saudara yang kasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, begitu banyak kalau kita melihat sejarah mencatat orang-orang yang sudah ditolong, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mujizat juga dialami oleh orang-orang tertentu. Tetapi kalau mereka tidak balik kepada Kristus, cuma hanya bangga melihat apa yang mereka alami, akhirnya orang itu tidak pernah mengalami perubahan apa-apa. Ketika dapat berkat, dia ingat kepada Tuhan. Tapi ketika mendapat kesulitan, mendapat tantangan, apakah itu penyakit, kelemahan, dengan mudahnya orang-orang seperti ini meninggalkan Tuhan. Bukankah Yohanes pasal 6 ayat 66 berkata, pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup itu," banyak orang Israel, orang-orang yang ikut juga, orang dari berbagai tempat pada waktu Yesus Kristus mengatakan, "Akulah roti hidup," satu demi satu pergi meninggalkan Yesus Kristus. Sekali lagi, saya tidak anti yang namanya mujizat. Saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat tanpa campur tangan manusia. Tapi hendaklah kita ingat, jangan kita mengandalkan hanya kepada perbuatan-perbuatan ajaib mujizat itu. Karena mujizat hanyalah tanda. Kalau dalam bahasa Alkitab itu tanda, simea artinya menunjuk, tanda, mujizat, miracle, menunjuk kepada sesuatu, bukan kepada mujizat itu sendiri. Kalau ibu-ibu pergi ke mall, ada tulisan toilet, maka ada tanda, ada sign, ada gambar panah, maka toiletnya bukan di situ. Toiletnya ditunjuk kemana kita pergi, itulah toiletnya. Demikian juga dengan mujizat. Ketika Nikodemus begitu bangga, engkau mengadakan begitu banyak mujizat, engkau pasti disertai oleh Allah. Ternyata Nikodemus belum mengalami kelahiran baru. Di bagian ini kita mau lanjutkan tentang jadi apa yang dimaksud oleh Tuhan.
ketika dia punya identitas sebagai seorang pengajar Israel, lalu dia melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, ternyata tidak cukup. Tuhan Yesus berkata, di bagian ketiga saya mau ajak ibu-ibu melihat ayat kelima. Ayat kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, orang itu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa ini maksudkan dilahirkan dari air dan roh? Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat kelima. Ibu yang Tuhan kasihi, seorang yang mengalami kelahiran secara jasmani, jelas bahwa ia dilahirkan dari seorang perempuan. Dari ibu kita dilahirkan secara jasmani. Tapi jangan lupa, kalau kita adalah orang Kristen yang sejati, maka kita harus dilahirkan yang kedua, yaitu dilahirkan secara rohani. Artinya kita disucikan dari dosa, mengalami perubahan kehidupan secara rohani, lalu kita masuk di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Kalau hanya sebagai juru selamat, ada orang, ayo kamu percaya kepada Tuhan, percaya sebagai juru selamat. Kalau hanya percaya sebagai juru selamat, tapi tidak pernah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya yakin orang itu tidak akan berubah. Karena dia hanya mau selamat, dia tidak mau Tuhannya, dia hanya mau penyelamat. Kalau aku sudah selamat, aku tidak perlu lagi bersekutu dengan Sang Tuhan. Kalau Kristus sebagai Tuhan, maka ibu-ibu dan saya sebagai hamba. Dia Tuhan, kita hamba. Maka sebagai hamba kita mesti dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Itulah orang yang lahir baru. Maka Yohanes ketika mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan, orang itu harus dilahirkan dari air dan roh. Air bicara tentang pembasuhan. Kalau orang kotor dia mandi, maka air itu dijadikan sarana untuk membersihkan, menyucikan apa yang kotor dalam diri orang itu. Maka pembersihan bagian dalam juga dilakukan oleh air. Tapi airnya adalah air rohani, yaitu Roh Kudus yang membersihkan, menyucikan hati ibu-ibu dan hati saya. Dan dilahirkan dari roh menunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam hati saya, masuk dalam hati ibu-ibu, sehingga orang yang hatinya keras, ketika Roh Kudus masuk, dilahirkan dari air, bicara tentang penyucian yang Tuhan Yesus lakukan melalui kematiannya di atas kayu salib. Sekarang Tuhan katakan, aku akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita, maka roh itu akan terus menerus menyucikan hati kita, mengubah hati kita. Mungkin tadinya keras, jadi hatinya lembut. Tadi orangnya begitu kikir, tapi sekarang begitu murah hati. Dia sering kali menolong orang. Saya punya teman, dia begitu sangat kikir orangnya. Tapi saya perhatikan kehidupan dia setelah dia menjadi orang Kristen, setelah dia dilahir barukan, tidak lagi menjadi orang yang kikir. Hatinya gampang bermurah hati, melihat pergumulan, melihat kesulitan, hatinya gampang menolong orang, kakinya menjadi begitu ringan untuk melangkah, ambil bagian, tangannya juga ringan untuk menolong orang lain. Saya lihat orang ini memang sudah dilahir barukan oleh air dan roh. Kalau ibu-ibu baca dalam Yehezkiel pasal 35 ayat 25 sampai 27, di sana dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ini janji Tuhan bahwa akan ada perubahan. Orang yang sudah menerima Kristus sungguh-sungguh dalam konteks zaman sekarang tidak perlu meragukan kehidupan dan saat kematiannya lagi.
Seperti kalau saya seringkali mendengar dan berjumpa dengan orang yang berapa orang yang saya jumpai ketika orang tua tidak juga dipanggil pulang padahal kondisinya sudah melemah. Lalu anak-anak seringkali juga bertanya kepada saya, apakah orang tua saya ada pegangan, ada ilmu sehingga kok mau dipanggil pulang, mau meninggal susah sekali, katanya gitu. Saya katakan, kalau orang sudah lahir baru, janji Tuhan ini, aku mencurahkan kepadamu air yang jernih mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Jadi tahir. Maka air yang dari Tuhan itu cukup untuk ibu-ibu, untuk saya mengucap syukur. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menjadikan Kristus juru selamat dan Tuhan kita, maka jangan lagi ragu. Waktu kita diombang-ambingkan mungkin dalam kelemahan-kelemahan tertentu, ingat firman Tuhan baik-baik. Dia sudah mentahirkan ibu-ibu, menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga di dalam ayat berikutnya dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh Kudus itulah yang diberikan kepada ibu-ibu, diberikan kepada saya, tinggal di dalam kita. Maka Roh Kudus akan terus-menerus mengubah hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Roh Allah tinggal dalam diri ibu-ibu, tinggal dalam diri saya, sehingga kita mengalami perubahan berapapun usia kita. Dan kalau kita memperhatikan Nikodemus, ternyata Yohanes pasal 3 tidak berhenti mencatat tentang Nikodemus. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 50 sampai 51, di sana juga dicatat oleh Yohanes, Nikodemus, seorang dari ahli Taurat itu, orang Farisi itu, yang dahulu telah datang kepada Kristus, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuat oleh Yesus? Sekarang Nikodemus ketika berjumpa dengan Yesus di Yohanes pasal 3, dia terus-menerus memperhatikan, dia terus-menerus berjalan memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan saya yakin Nikodemus mengalami kelahiran baru. Hidupnya disucikan, hidupnya terus-menerus semakin bergantung kepada Kristus sampai Kristus mati di atas kayu salib. Bersama dengan Yusuf Arimatea di dalam Yohanes pasal 19 ayat 39, Nikodemus juga datang ke situ, maksudnya ke kayu salib. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus, dicatat kembali ia membawa. Sekarang Nikodemus tahu apa yang Tuhan Yesus katakan, kamu harus dilahirkan dari air dan roh baru kamu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang dia bawa campuran minyak mur, minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus yang saat itu telah disalibkan bersama dengan Yusuf Arimatea. Nikodemus bukan orang miskin. Alkitab mencatat orang yang boleh ada menjadi kelompok Sanhedrin pada waktu itu, kelompok orang-orang elit, orang-orang kaya yang punya akses kepada Pilatus, pada Raja Herodes, kepada petinggi pemerintah Romawi pada waktu itu. Maka Nikodemus hidupnya mengalami perubahan. Maka pertanyaan tema ini, terlambat untuk berubah? Sebetulnya tidak ada kata terlambat. Berapapun usia kita, seperti Nikodemus, dia tidak terlambat. Seberapapun usia ibu-ibu, usia saya, selama kita masih diberi kesempatan, selama nafas masih ada, di situ masih ada kesempatan. Memang kondisi tertentu ada orang yang mengalami koma, tidak sadar, kesempatan semakin kecil, semakin sulit. Tapi saya yakin masih tetap ada kesempatan selama belum dinyatakan meninggal. Saya mau akhiri renungan pada saat ini
mengingat tadi pujian, change my heart, oh God, ubah hatiku Tuhan. Lagu ini ditulis oleh seorang Eddie Espinosa. Dia menjadi orang Kristen sudah 13 tahun. Tetapi setelah 13 tahun dia menjadi orang Kristen, dia berkata, kok hidup saya begini-begini aja. Saya tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup saya. Lalu dia berdoa dan berdoa, Tuhan tolong saya, kasihani saya. Dan ketika dia berdoa dalam perjalanan menuju ke kantor tempat dia bekerja, lalu dia begitu dipenuhi dan Tuhan menolong dia untuk mengingatkan melalui satu kata-kata yang dia tulis dan diberikan melodi dalam pujian, change my heart, oh God, ubahlah hatiku seperti salju. Hidup Eddie Espinosa berubah dan dia mengalami perubahan hidupnya. Nikodemus berjumpa dengan Kristus dan hidupnya berubah. Bagaimana dengan hidup ibu-ibu? Bagaimana dengan hidup saya? Dengan orang-orang Kristen yang mengatakan aku pengikut Kristus. Kalau kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, maka tidak bisa tidak, hidup kita pasti berubah. Kalau belum berubah, maka kita harus bergumul minta kepada Tuhan, Tuhan ubahlah hatiku, lahir barukan aku, karena Kristus sajalah yang dapat melahir barukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi situasi, Tuhan terus mengingatkan kami betapa pentingnya kami dilahir barukan, bukan hanya menjadi orang Kristen yang KTP-nya identitasnya Kristen, tapi kekristenan yang sudah dilahir barukan, yang terus-menerus diubahkan karena Roh Kudus tinggal dalam diri kami, dan firman Tuhan yang terus menyucikan kami setelah kami menjadi orang percaya. Tuhan, lihatlah pergumulan ibu-ibu kami semua di tempat ini. Dengan apapun yang kami alami, biarlah kami semakin hidup menyenangkan Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Dan kami berdoa juga Tuhan, ketika kami menyelesaikan ibadah kaum wanita di tempat ini, walaupun melalui rekaman, melalui khotbah, melalui YouTube ini, Tuhan kiranya yang memberkati. Biarlah ibu-ibu semua di rumah mereka masing-masing juga dalam pergumulan dengan anak, cucu, menantu, menghadapi kelemahan-kelemahan fisik, Tuhan menopang dan menguatkan. Dan firman Tuhan terus menghibur dan menguatkan. Ibu-ibu boleh mengalami perubahan dan perubahan, dan terus mendekat kepada Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu-ibu yang Tuhan kasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang dari sorga. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk ibu-ibu dan bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.